Saran kami yang ketiga, infanteri tim pertempuran. Dulu kan kita ada tuh zaman Pak Wismoyo, BTP, Batalion Tim Pertempuran. Ternyata ini Batalion Teritorial Pembangunan. Oke. Ada rasa kebanggaan dari para prajurit baru ya ketika ditempatkan di Kompi Senapan. Kalau Batalion Infanteri kan di bawahnya Kompi Senapan ya Pak. Begitu. Kompi Senapan A, Kompi Senapan B dan sebagainya. Nah, ini sekarang ini ada Kompi Peternakan, Kompi Perikanan, kemudian Kompi Konstruksi, Kompi juga Kesehatan. Ada 4 kompi. Kami menyarankan saja bahwa ini untuk persiapan perang berlarut, yes, kami setuju ya. Tetapi penyebutannya mungkin tidak usah kompi peternakan karena efek deteren keluar itu menurut hemat saya kurang. Kenapa tidak kompi tempur infanteri atau kompi infanteri atau kompi bantuan atau apa dan sebagainya. Bahwa ada tugas tambahan. Dia beternak, pokoknya tetap dia latihan dan bertempur mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kembali lagi, kami ini hanya sekedar saran saja, begitu. Hanya masalah istilah penyebutan saja supaya Batalion Infanteri TP, nah begitu. Batalion Infanteri 802 dan lain sebagainya. Itu ya saya sebagai mantan prajurit juga tergugah ya saya kira dengan mereka itu. Kemudian yang terakhir, mohon maaf pimpinan agak panjang ya. Akhir-akhir ini khusus untuk Panglima TNI ya, rame soal kasus penyiraman. Begitu. Saya tidak dalam posisi ya untuk wah ini bagaimana ya terlibat dalam diskusi. Tapi saya ingin saja kebetulan saya ini pelaku ketika membentuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Tahun 2004 itu kami membentuk Undang-Undang TNI yang dulu dan kemudian ya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 25. Khusus untuk pasal 65 karena waktu itu saya 2004 itu saya masih sekretaris militer presiden. Sehingga kami bolak-balik ke DPR untuk mengikuti proses ini ya. Saya ingin menyatakan dulu tentang roh dari pasal 65 itu. Soal adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor 7 tahun 2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Waktu itu TNI dan Polri dipecah dari ABRI. Dalam pasal 3 ayat 4 itu berbunyi, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Dan kami waktu itu memasukkan bulat-bulat saja dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 34 yang bunyinya adalah pasal 65 ayat 2. Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. Tetapi suasana waktu itu belum memungkinkan sehingga kami memberikan alinea pasal 3-nya, maaf, ayat 3-nya, apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang. Dan dalam undang-undang peradilan yang saya tidak salah itu nomor 34 tahun 1997 kalau tidak salah.
kalau tidak salah, itu masih di bawah peradilan militer, di mana prajurit yang melakukan pelanggaran hukum pidana militer dan pidana umum, pelanggaran hukum pidana umum masih di bawah pidana atau peradilan militer. Nah, tentu ya kami menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Panglima apakah mungkin ya kita bersama-sama memperbaiki aturan perundang-undang ini atau mungkin dirasa masih belum waktunya, kami sepenuhnya menyerahkannya kepada pemerintah. Saya kira itu saja, pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon karena ini banyak pertanyaan, teman-teman yang sudah ditanya oleh penanya sebelumnya untuk tidak menanya hal yang sama. Jadi kita membiasakan diri dalam satu